Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kau kumpulkan kami di awal tahun ini Tuhan, untuk kami boleh memulai tahun yang baru ini ya Tuhan, dengan bersekutu bersama-sama Engkau ya Tuhan, dengan menjadikan firman-Mu ya Tuhan sebagai terang dan pelita bagi kami dalam menjalani tahun yang baru ini ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti setiap apa yang Tuhan ingin sampaikan ya Tuhan. Tuhan, juga urapi hamba-Mu dalam menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Kau urapi, Kau pimpin hamba-Mu, sehingga apa yang hamba-Mu katakan hari ini, hamba-Mu sampaikan hari ini, semuanya seturut dengan isi hati-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Hari ini bersukacita sekali karena boleh kembali melayani Bapak Ibu. Ya, di kebaktian hari Minggu dan di tahun yang baru. Ya, saya percaya di sini saya berjumpa dengan orang-orang yang bersukacita, orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diurapi Tuhan. Kelihatan Bapak Ibu, meskipun kita pakai masker semua, tapi meskipun bibir kita enggak kelihatan, tapi di sini saya melihat dari mata Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang bersukacita hari ini. Amin. Ya, saudara, tema tahun ini bulan Januari gereja kita temanya adalah bertumbuh dalam kebenaran. Dan minggu ini kita mulai merenungkan firman Tuhan dalam subtema gereja kita, yaitu bertumbuh dalam perkataan. Ya, jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan mengenai perkataan, bertumbuh dalam perkataan. Kenapa kok perkataan? Kenapa kok perkataan ini menjadi hal yang penting untuk kita bisa perhatikan supaya setiap kita bisa bertumbuh, benar-benar bertumbuh di dalam kebenaran. Kenapa saudara? Padahal sepele ya, cuma kata-kata gitu. Ya, ini memang nampaknya sepele karena setiap kita itu pasti berkata-kata. Termasuk saya pagi hari ini di atas mimbar ini juga berkata-kata. Ini sepele. Tapi rupanya saudara, karena sepele ya, banyak orang percaya termasuk ya juga orang-orang di luar sana yang akhirnya juga menyepelekan perkataan ini. Ya, baik kehidupan kerohaniannya maupun kehidupan sekulernya, banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari mengenai perkataan ini. Pentingnya memahami, pentingnya untuk bisa bertumbuh di dalam perkataan ini saudara. Ya, kita bisa lihat, hanya gara-gara perkataan kita bisa lihat orang-orang banyak yang hidupnya hancur. Gara-gara perkataan kita bisa lihat banyak orang-orang yang kehilangan pengharapan. Ya, gara-gara perkataan kita juga bisa melihat sebaliknya. Banyak orang-orang yang bertumbuh, banyak orang-orang yang imannya dibangkitkan, banyak orang-orang yang hidupnya menjadi luar biasa hanya gara-gara perkataan. Makanya saudara, penting sekali untuk kita mengerti bahwa setiap kita juga harus bisa bertumbuh di dalam perkataan. Setiap kita harus bisa memperhatikan efek dari perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kita perlu hari ini untuk merenungkan bersama-sama firman Tuhan mengenai bertumbuh dalam perkataan. Apa yang Alkitab ajarkan saudara? Mari kita buka ayat nas kita hari ini dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Ya, Efesus 4 ayat yang ke-29. Saya bacakan bagi saudara. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya itu beroleh kasih karunia. Saudara, di ayat Efesus 4 ini itu Paulus sedang berbicara mengenai manusia yang baru. Ya, jadi kalau kita lihat konteksnya ini perikopnya judulnya manusia yang baru, saudara. Di mana memang setiap kita itu harus diperbaharui. Ya, kita orang-orang percaya yang mengklaim diri sudah percaya, sudah dibaptiskan ya. Saat saudara dibaptiskan kan dicelup ya, manusia lama mati,
hidup dibarui menjadi manusia yang baru. Sudah seharusnya, maka sudah sepantasnya kalau kita orang-orang percaya itu juga harus hidup benar-benar dalam sifat-sifat manusia yang baru, termasuk perkataan. Makanya Rasul Paulus mengingatkan ya mengenai perkataan ini juga. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di minggu ini, saudara. Karena memang masih banyak orang percaya yang belum menjadikan firman Tuhan itu sebagai bagian utama dari perbendaharaan kata-katanya. Masih banyak orang-orang yang lebih memilih menggunakan perbendaharaan yang mereka lihat sehari-hari atau yang berlaku di dalam lingkungan mereka. Dari sinetron mungkin, ya, atau mungkin malah dari YouTube. Sekarang hati-hati saudara, YouTube itu terlalu bebas. Kalau kita tidak bisa menyaring, apalagi anak-anak, ya yang punya anak-anak kan sekarang sudah pinter-pinter ya main YouTube itu. Hati-hati, ya, banyak sekali disisipi perkataan-perkataan yang kurang baik, ajaran-ajaran yang kurang baik. Makanya orang tua juga harus memperhatikan anak-anak. Ya, nah banyak sekali saudara yang rupanya memang masih belum menerapkan firman Tuhan itu, menggunakan firman Tuhan itu sebagai perbendaharaan kata-katanya. Makanya ini menjadi peringatan bagi setiap kita, termasuk saya, saudara. Ya, padahal kita tahu bahwa setiap perkataan yang kita akan ucapkan, ya, setiap perkataan yang akan kita gemakan, firman Tuhan katakan bahwa kita juga akan memakan buahnya loh. Ya, jadi apa yang kita gemakan itu yang kita makan. Nah, makanya kita harus hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita bedah ayat ini, kata perkataan kotor, ya, yang jangan ada perkataan kotor, ya, yang digunakan pada ayat di atas, ya, itu dalam bahasa aslinya disebut sapros, yang berarti perkataan yang lemah, perkataan yang buruk, perkataan yang busuk, perkataan yang jelek, perkataan yang tidak berguna. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan pesan Tuhan melalui Paulus Bapak Ibu yang sebetulnya harus menjadi dasar kita sebagai orang percaya, yang menjadi perbendaharaan kata-kata kita Bapak Ibu, itu dikatakan di situ kalau dalam bahasa aslinya agathos pros oikudom, ya, itu adalah perkataan yang harusnya itu berkuasa untuk membangun, perkataan-perkataan yang bisa membangun hal yang baik, terutama bagi orang-orang yang mendengar, orang-orang yang berhadapan dengan kita, orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Mereka saat berkomunikasi dengan kita, mereka saat mendengar perkataan-perkataan kita, mereka dibangun. Mereka yang lemah, mereka menjadi kuat. Mereka yang berduka cita, mereka menjadi yang sukacita. Bukan sebaliknya. Orang kalau ketemu kita takut, ya, yang lemah jadi tambah lemah. Ya, orang yang lagi duka cita tambah susah. Orang yang nggak punya harapan tambah pupus. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan kehendaki adalah perkataan yang keluar dari setiap kita adalah perkataan-perkataan yang membangun. Membangun yang baik, bukan membangun yang buruk. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita perhatikan masalah perkataan ini saudara. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan agar kita belajar bertumbuh dalam perkataan kita. Sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang berkuasa, perkataan yang membangun, ya, dan memberkati orang-orang yang mendengarnya. Nah pertanyaannya bagaimana gitu ya caranya supaya kita itu bisa senantiasa mau berkata-kata yang membangun Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus menyadari dulu, karena semuanya itu terjadi dalam kehidupan kita harus kita sadari. Kalau kita nggak menyadarinya, nggak mau mengerti, ya nggak bisa. Makanya kita harus menyadari terlebih dahulu, kesadaran dalam diri kita harus dibangun terlebih dahulu sehingga kita punya dasar, kita punya arah untuk kita bisa melangkah dalam kehidupan kita. Ya, kita harus pertama yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyadari bahwa perkataan kita itu memiliki kuasa. Ya, perkataan kita sekali lagi itu memiliki kuasa Bapak Ibu. Jadi harus hati-hati ini. Ya, kita harus menyadari bahwa ada kuasa dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Ya, makanya kita harus berhati-hati. Kalau kita nggak menyadari ini, kita hanya menganggap perkataan kita itu adalah sia-sia, biasa, komunikasi biasa, maka biasanya kita akan menyepelekannya. Ya, dan banyak orang kita bisa lihat, ya, mereka dengan mudah sekali melontarkan kata-kata sesuka hatinya. Ya, lihat orang apa itu ganteng dikit gitu, wah itu pasti nyalon. Ya, yang keluar kritik, ya, kelihatan orang tetangga beli mobil, duitnya sokong ngendi kuwi. Ya, atau hal lainnya, ya, biasanya sesuka hati gitu ya. Dan perkataan-perkataan itu ya tidak membangun tentunya. Ya, justru biasanya kalau yang gitu-gitu itu terus hidupnya nggak tenang. Ya, aduh tonggoku wis iso, Pak,
Pak Kaya wis iso tuku mobil, kowe iso tuku apa lah malah bubrah karo bojone. Ya. Nah, makanya harus hati-hati Bapak Ibu dalam kita memperkatakan. Ya, karena perkataan kita sekali lagi bukan sekedar kata-kata. Ya, Alkitab menjelaskan bahwa manusia diciptakan sebagai bagian dan gambar dan rupa Allah. Ya, dan kita bisa lihat Allah kita yang menciptakan segala sesuatunya dalam Kejadian 1 menciptakan segala sesuatunya itu dengan berfirman, dengan berkata-kata. Ya, dan oleh karena itu perkataan kita itu harus saudara perhatikan. Karena dengan iman, ya dengan iman yang teguh bila kita perkatakan itu akan ada kuasanya. Dan itu sudah dikonfirmasi Tuhan Yesus sendiri kan. Ya, Tuhan Yesus juga berbicara kalau kamu punya iman, kamu perkatakan gunung pindah pun akan pindah. Ya, jadi sekali lagi kita pun harus menyadari ini bahwa perkataan kita itu ada kuasanya. Ya, jadi perkataan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu ada daya ciptanya. Ya, ada hal yang bisa menentukan apa yang akan terjadi bagi diri kita sendiri maupun bagi orang-orang lain yang di sekitar kita yang mendengarnya, Bapak Ibu. Ya, perkataan yang baik tentu akan menghasilkan kebaikan. Sebaliknya, perkataan yang kotor, perkataan yang buruk itu juga akan menghasilkan hasil yang buruk, hasil yang kotor juga. Jadi harus hati-hati. Jadi jangan heran Bapak Ibu, kalau kita masih saja melihat orang-orang di luar sana, termasuk orang-orang percaya yang belum bisa bertumbuh di dalam perkataannya, ya, itu yang hidupnya ya gitu-gitu aja. Hidupnya penuh masalah, hidupnya penuh dengan ya huru-hara seperti itu. Yang tidak ada damai, tidak ada sukacita di dalamnya. Karena memang demikian, apa yang kamu katakan, apa yang kamu imani, itu akan terjadi. Ya, hati-hati. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu. Kalau kita perkatakan dan kita imani, misalnya keluarga kita berantakan. Oh, keluargaku itu berantakan. Keluargaku enggak harmonis. Itu jadi Bapak Ibu kalau saudara imani. Kalau kita melihat anak kita bandel, anak kita belajar agak sulit, lantas kita dengan mudahnya menghakimi mereka, kita berkata, anakku bodoh, anakku tidak berguna, anakku tidak punya masa depan. Itu jadi. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, kalau kita berkata hidupku susah, hidupku tidak bisa seperti mereka, hidupku kok gini-gini terus, aku tidak punya masa depan, aku tidak punya harapan, apa yang aku bisa, itu jadi Bapak Ibu. Terjadi surut imanmu yang kau katakan. Hati-hati makanya. Ya, kalau kamu melihat mungkin pasanganmu yang mungkin Bapak Ibu bersuami istri atau yang lagi pacaran, ya, yang anak-anak muda, kamu melihat pasanganmu, kamu melihat hanya segala keburukannya, karena biasanya kalau sudah nikah itu masa promo habis, ya, jadi kelihatan semua. Ya, nah, kalau kamu hanya melihat, suamiku ini kalau pagi sukanya ngopi, nggak mau bantu di dapur, nah, kemudian istrinya masak, kurang asin dikit, ya, kemudian suaminya dikasih makan, enak nggak Pak? Apa iki ra iso masak kayak ngene, mending yang warung wae. Bubar Bapak Ibu. Ya, terjadi kata-kata kotor, kata-kata buruk menghasilkan hal yang buruk. Sebaliknya Bapak Ibu, ya, kalau kita mau memperkatakan keluargaku damai sejahtera, meskipun mungkin lagi ada masalah di keluarga, lagi ada problem di keluarga, tapi kita mau tetap memperkatakan firman Tuhan bahwa kita ini, Tuhan Yesus datang itu untuk membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus hadir di keluarga kita juga membawa damai sejahtera. Keluargaku damai sejahtera. Apapun masalahnya, itu akan jadi. Kalau kita mungkin melihat anak kita, kemudian kita mengatakan, anakku, anak yang diberkati. Anakku, anak yang berguna. Anakku memiliki masa depan, karena firman Tuhan berkata bahwa masa depan itu sungguh ada. Ya, itu akan jadi Bapak Ibu. Ya, kita lihat pasangan kita tadi, kembali ke pasangan kita, mungkin bapak-bapak ngopi itu Bapak Ibu. Ya, seperti saya kalau pagi harus ngopi, itu supaya konsen Bapak Ibu. Ya, karena dari segi pola pikir pria dan wanita itu memang pria itu butuh konsentrasi lebih gitu ya. Makanya membutuhkan semacam kopi, teh seperti itu. Ya, nah kemudian kita melihat suami kita mungkin ngopi, ya kita sebagai istri-istri mungkin kita bisa berkata, wah suamiku siap kerja. Lihat positifnya, ya, istrinya masak kurang asin, cukup perkatakan dengan kata-kata yang lebih baik untuk membangun. Enak kok mah, ya, cuma nek tambahi uyah sitik lu enak. Nah, beda Bapak Ibu hasilnya dengan tadi kalau langsung ngamuk-ngamuk. Ya, makanya perkatakan yang baik. Ya, itu semua apa yang saudara katakan itu bisa jadi. Karena dalam Amsal 18 ayat 21 juga dikatakan hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi apa yang kita
gemakan, apa yang kita perkatakan itu yang akan kita makan. Kalau saudara mau memakan buah yang baik, maka perkatakan perkataan yang baik, perkataan yang membangun, ya, perkataan yang positif, perkataan yang bisa berdampak baik, ya, sehingga buah yang kita makan itu akan buah yang baik juga, Bapak Ibu. Ya, sedikit ada kesaksian, mungkin masih ada waktu ya. Ya, jadi kemarin bulan lalu ya saya terpapar, saudara, nggak tahu dari mana. Ya, saya terpapar, saya divonis terpapar COVID, Bapak Ibu. Tapi tenang, sekarang saya sudah negatif. Ya, sejak tanggal 29 kemarin. Ya. Nah, Bapak Ibu, waktu sakit Bapak Ibu. Ya, hari pertama, hari kedua saya itu termasuk yang sebetulnya bergejala. Ya, jadi saya bersyukur Bapak Ibu. Syukur itu penyakit ini menjadikan saya bersyukur luar biasa. Karena apa? Ternyata hal sepele Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bernapas, bisa ambekan, ya, ambekan bernapas, nyedot udara ini, itu suatu hal yang luar biasa Bapak Ibu. Hari pertama saya divonis itu Bapak Ibu, saya itu seperti mengalami sakratul maut, ya, karena saya punya asma Bapak Ibu. Ya, saya kira asma saya yang kambuh, tapi ini beda Bapak Ibu. Waduh, mau napas itu nyedot satu sedotan aja sulit Bapak Ibu. Ya, sakit sekali Bapak Ibu. Ya, apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Di situ meskipun saya akui banyak orang yang menyalahkan saya Bapak Ibu. Ya, banyak orang yang menyudutkan saya gara-gara saya terpapar COVID ini. Tapi Bapak Ibu, orang-orang saya bisa lihat perbedaannya memang. Ada orang-orang yang menyalahkan saya, katanya saya banyak pelayanan, makanya terpapar, nggak mikirkan keluarga, akhirnya keluarga kena semua. Ya, ada yang menyalahkan gara-gara saya jadi Kristen, itu juga ada. Ya, ada yang menyalahkan kenapa banyak lah Bapak Ibu. Dan perkataan-perkataan itu sempat membuat saya down. Hari pertama, hari kedua sempat membuat saya terpuruk Bapak Ibu. Perkataan-perkataan yang saya terima seperti itu tidak membangun. Ya, tapi puji Tuhan Pak Gembala tiap pagi telepon ya menguatkan, ya Bu Tinus telepon, ya ada dari Gerwil Tengah ada Bu Tati, ya banyak Bapak Ibu jemaat-jemaat yang menyemangati saya, dan perkataan-perkataan yang menyemangati itu Bapak Ibu itu membuat saya itu lebih bersemangat untuk sembuh. Membuat saya itu tidak kehilangan harapan. Wah, pas kena itu Bapak Ibu sudah nggak bisa mikir apa-apa. Yang saya mikir anak bojo saya habis ini gimana kalau saya bablas gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, di situ saya belajar. Nah, perkataan itu hati-hati betul Bapak Ibu. Anda bisa membangun seseorang atau Anda bisa menghancurkan seseorang melalui perkataan yang kita ucapkan. Ya. Saya mengucap syukur karena memiliki keluarga besar di Ngadinegara ini yang selalu menguatkan. Ya, sehingga saya pun akhirnya membalas pesan Bapak Ibu meskipun dalam kondisi sakit, saya selalu membalasnya tidak dengan perasaan sakit yang saya rasakan waktu itu, tapi saya selalu menjawabnya puji Tuhan pemulihan. Ya, kenapa Bapak Ibu? Karena saya nggak mau saya menceritakan sakit saya nggak mau mengabarkan, saya hari ini sesek banget Pak Pendeta bisa juga jadi psikosomatis ya. Ya. Tapi kalau saya perkatakan pemulihan jawabannya kan puji Tuhan gitu kan. Jadi sama-sama menguatkan Bapak Ibu. Meskipun mungkin kondisi yang kita alami itu ya sebetulnya sebaliknya gitu. Tapi hendaklah mari kita belajar untuk memperhatikan perkataan kita Bapak Ibu. Hati-hati ya. Nah, mari kita terus perkatakan hal yang positif dalam hidup kita apapun keadaan kita Bapak Ibu. Hal yang membangun dalam kehidupanmu, imani itu. Selanjutnya memang biarlah Tuhan yang menyempurnakannya seturut dengan kehendaknya. Yang pasti saudara percaya bahwa Allah bekerja itu selalu mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Pegang itu Bapak Ibu. Nah yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya? Ya caranya setelah kita tahu bahwa perkataan kita punya kuasa, kita juga harus menyadari yang kedua, dampak dari perkataan kita. Itu menurut firman Tuhan haruslah yang baik. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 29b tadi, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya. Jadi Alkitab jelas mengajarkan bahwa setiap perkataan orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya yang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Yesus yang penuh kasih, yang datang ke dunia ini untuk membawa sukacita dan damai sejahtera,
haruslah berdampak positif. Ya, sehingga dikatakan setiap orang yang mendengar setiap perkataan kita itu bisa beroleh kasih karunia. Bukan sebaliknya, setiap orang yang mendengar perkataan kita justru kita menjadi batu sandungan. Justru kita menjadi orang-orang yang menghancurkan hidup mereka, orang-orang yang berkata-kata negatif dengan mereka. Bukan seperti itu, tapi yang mendengarnya itu bisa beroleh kasih karunia. Sehingga setiap kehidupan kita itu boleh menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, untuk dapat menjaga perkataan kita ini, ya, supaya kita betul-betul bisa berkata-kata positif, supaya orang-orang bisa berdampak positif juga, Bapak Ibu, mari kita mulai dulu dengan menjaga hati kita. Ya, karena kuncinya di situ, Bapak Ibu. Ya, kita harus menjaga hati kita, karena perkataan itu erat hubungannya dengan hati, Bapak Ibu. Bahkan dalam Matius 12 ayat 34 itu juga dikatakan karena yang diucapkan dari mulut itu meluap dari hati. Ya, jadi memang 80%, menurut penelitian 80% hidup kita itu dikontrol oleh alam bawah sadar kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita bertobat, ya, waktu kita bertobat, alam bawah sadar kita itu sebetulnya masih menyimpan hal-hal masa lalu kita, hal-hal kehidupan lama kita yang mungkin bisa buruk, yang mungkin bisa jelek, itu sebetulnya masih ada, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau perbendaharaan hati kita ini tidak kita bereskan dan masih menyimpan hal-hal semacam itu, Bapak Ibu, maka manifestasinya pun jangan kaget kalau saat orang Kristen yang seperti itu merespon sebuah masalah, diperhadapkan dengan sesuatu masalah, responnya akan negatif juga. Ya, perkataan-perkataannya akan negatif juga. Jangan kaget, Bapak Ibu. Makanya itu kita harus bisa memastikan bahwa hati kita itu dipulihkan, hati kita itu dilepaskan. Ya, segala betul-betul menjadi manusia yang baru, segala hal yang lama yang buruk menjadi kenangan. Ya, kita sudah hidup baru, sudah dipulihkan, termasuk sakit hati saudara, termasuk kepahitan-kepahitan saudara. Lepaskan itu, berani lepaskan pengampunan itu. Memang sulit, ya, apalagi kalau orang yang menyakiti kita terus menyakiti, memang sulit. Tapi itulah kekristenan, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Ya, sebagaimanapun sulitnya, kita pasti bisa. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa, Bapak Ibu. Tuhan, karena kita sudah dipulihkan, hati kita sudah dipulihkan, kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita lebih memilih firman Tuhan yang kita letakkan dalam perbendaharaan hati kita, Bapak Ibu. Kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang lebih tangguh, yang gak mudah baperan, yang gak mudah sakit hati, yang gak mudah dihancurkan oleh perkataan-perkataan orang. Karena kita tahu ada kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Nah, makanya kita penting sekali, Bapak Ibu, untuk kita tekun menjaga hati kita. Ya, karena tertulis Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jadi Bapak Ibu kalau mau memperkatakan hal-hal yang positif, Bapak Ibu mau bisa untuk memperkatakan hal-hal yang membangun, Bapak Ibu menjadi orang-orang yang kuat dan tidak mudah dihancurkan oleh perkataan-perkataan orang lain, mari bereskan juga hati kita. Pemulihan, lepaskan pengampunan. Ingat siapa aja pagi hari ini yang mungkin masih menjadi beban saudara, yang pada pagi hari ini mungkin masih menjadi ganjelan di hati saudara, ampuni. Ya, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau kita tampar pipi kanan, bukan lantas ditampar pipi kiri gitu ya, tapi berikanlah pipi kirimu. Lepaskan pengampunan untuk setiap mereka. Tunjukkan kalau Tuhan kita itu penuh kasih, dan kita sebagai orang-orang Kristen itu juga penuh kasih. Sehingga saat mereka melontarkan kata-kata yang mungkin kurang bagus buat kita bisa membalasnya tetap dengan perkataan yang membangun, perkataan yang penuh kasih. Selanjutnya biarkan Roh Kudus yang menjamah hati mereka sehingga mereka bisa berubah, Bapak Ibu. Ya, jadi sekali lagi kita harus menjaga hati kita juga. Ya, dengan cara kita hidup melekat kepada Tuhan. Karena pergaulan yang baik itu kita tahu juga akan memberikan kebaikan. Sebaliknya pergaulan yang buruk itu juga bisa mendatangkan keburukan, Bapak Ibu. Jadi pilih aja bergaul dengan Tuhan.
Ya, karena Tuhan itu pasti baik. Ya, renungkan firman-Nya siang dan malam. Gereja kita sekarang mulai Januari ini Bapak Ibu sudah punya aneka macam renungan yang bisa dinikmati setiap hari. Ya, jadi ada Mutiara Pangon ya dari Pak Gembala itu setiap pagi ada, kemudian juga ada Rema Sekti yaitu renungan malam sebelum kita tidur. Itu akan disiarkan, kemarin ditanya ya, ada disiarkan Senin, Selasa, Kamis, Jumat ya. Karena Rabu sudah mendapat firman dari kebaktian Rabu, kemudian Sabtu itu sudah mendapat rehat. Rehat itu renungan rehat itu live di YouTube Bapak Ibu, itu bisa Bapak Ibu terima setiap jam 4 pagi sebetulnya sudah tayang. Tapi memang kadang kita sebagai admin ya menyiarkannya baru paginya seperti itu ya untuk berita linknya. Tapi Bapak Ibu yang sudah subscribe ke YouTube-nya gereja biasanya mendapat informasi ya kalau sudah siap ditonton seperti itu ya. Jadi kita dan Minggu itu sudah kan kebaktian ya. Nah makanya mari kita merenungkan firman itu siang dan malam ya, sehingga perbendaharaan di dalam hati kita itu bisa dipenuhi dengan perbendaharaan firman Tuhan ya. Nah ini penting Bapak Ibu ya, karena sekali lagi firman Tuhan itu bisa memberikan kita hikmat, bisa memberikan kita kebijaksanaan ya, dan percayalah kalau Tuhan Yesus itu bisa mengubah hati setiap kita sehingga kita itu bisa mengatakan perkataan-perkataan yang sungguh memberkati, sungguh jujur, sungguh tenang, sungguh tepat dan sungguh sesuai dengan situasi yang ada. Ya, hati kita itu tidak akan menjadi sarang dari kepahitan Bapak Ibu, kejengkelan, kebencian atau amarah atau yang lain sebagainya. Ya, makanya melekat sama Tuhan supaya hati kita itu dipenuhi dengan kasih Kristus sehingga hati kita itu bisa menjadi mata air yang memancarkan kehidupan, sehingga perkataan kita, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita itu betul-betul menjadi perkataan yang membangun, perkataan yang menghidupkan, dan perkataan yang memberkati Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya mari senggol kanan kiri Bapak Ibu ya, meskipun jauh, katakan mari kita bertumbuh dalam perkataan. Ya. Oke, sebagai penutup saya undang untuk WL dan Singar maju ke depan. Ya, sebagai penutup mari saudaraku, di awal tahun ini kita awali tahun ini dengan sikap yang benar. Mari kita terus bertumbuh, dimulai dari bertumbuh dari perkataan kita Bapak Ibu. Biarkan orang-orang di luar sana bahkan dunia itu meramalkan kalau tahun ini akan berat, tahun ini akan susah dan hal-hal negatif lainnya. Tapi pagi hari ini mari kita anak-anak Tuhan, mari kita orang-orang percaya, jemaat GPI Ngadi Negara yang dikasihi Tuhan. Mari kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya pada firman Tuhan. Mari kita jalani hidup ini, kita jalani tahun yang baru ini, kita percaya bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Mari kita menjadi bagian dari orang-orang ini, mengasihi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan kita percaya bahwa kita bisa menjalani tahun yang baru ini ya tidak dengan ketakutan, tidak dengan kecemasan, ya, tapi dengan hati yang penuh damai sejahtera. Sehingga perkataan yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita, dalam menjalani hari ini, aku pasti diberkati tahun ini. Aku pasti bahagia tahun ini. Keluargaku dipulihkan tahun ini. Ya, ekonomiku dipulihkan tahun ini. Usaha pekerjaanku dipulihkan tahun ini, pelayananku dipulihkan tahun ini. Apapun pergumulan saudara, ketakutan saudara, mari kita percaya bahwa Allah itu mendatangkan kebaikan. Dan selalu perkataan yang positif, yang membangun, baik bagi diri kita maupun bagi orang-orang yang mendengarnya. Mari kita menyadari bahwa perkataan kita benar-benar bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memberkati orang lain. Orang bisa merasakan kasih karunia Tuhan itu lewat apa yang kita katakan. Sebaliknya, jangan menjadi orang-orang Kristen yang tidak bisa bertumbuh dalam perkataan, yang justru perkataannya membunuh orang, perkataannya menghancurkan masa depan orang, perkataannya menghancurkan
kebahagiaan seorang, janganlah menjadi seperti itu. Namun mari kita ikuti nasihat Paulus, nasihat Tuhan melalui Paulus, Bapak Ibu, agar janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, tapi gunakanlah perkataan-perkataan yang baik, supaya mereka yang mendengar itu bisa beroleh kasih karunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.